Halo, selamat sore teman-teman Starseed semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir lagi di acara awareness sharing kita di dalam Starseed Community. Semoga teman-teman acara Starseed ini dapat bermanfaat buat kita semua, terutama tema yang akan dibawakan oleh teman Starseed kita pada sore hari ini adalah Shambhala Reiki Soundbath. Nah, ini dia dibawakan oleh Syarila Prita Elisa. Nah, dia seorang praktisi soundbath yang udah belajar tentang mengenai Ayurveda dan juga soundbath ini, singing bowl di India. Jadi mungkin banyak sekali ilmu-ilmu yang dia dapatkan ketika belajar di sana berbulan-bulan, dan juga nanti teman-teman tetap ikuti dari awal hingga akhir karena nanti kita semua akan diperdengarkan audio singing bowl supaya kita menjadi lebih tenang, lebih sehat. Kita akan diperdengarkan oleh Sherila, langsung Sherila akan pandu kita memainkan singing bowl-nya. Jadi teman-teman stay tune dan teman-teman semuanya mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Semoga teman-teman semuanya dapat menjadi berkah buat kita semua, dapat menambah pengetahuan, dan tubuh kita menjadi lebih sehat pada sore hari ini. Oke teman-teman, untuk acara ini kita ada peraturannya, jadi semoga teman-teman untuk audionya tolong di-mute, dijaga supaya selama acara ini dapat menjaga ketenangannya dan tidak mengganggu yang lain, terutama saat singing bowl sedang dimainkan oleh Syarila nanti. Jadi tolong jaga ketenangannya, semoga audionya bisa dimatikan ya teman-teman. Oke, itu aja. Terima kasih. Kita panggilkan Sherila pada sore hari ini. Halo, selamat sore Sherila. Apa kabar, Sherila? Apa kabar? Baik. Selamat datang semua teman-teman Starseed yang sudah berkumpul hari ini tepat waktu. Terima kasih. Pada hari ini saya akan bercerita tentang sound healing terlebih dahulu ya. Sambil kita menunggu teman-teman yang lainnya yang belum join, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tadi sudah diperkenalkan oleh Syari. Saya ini adalah Sherila Prita Eliza. Mungkin kalau teman-teman ingin lebih singkat bisa panggil saya Syari aja. Nah, saya memang sebelum ini saya sudah mempelajari sound healing di India tahun lalu untuk mengambil sertifikasi di bidang sound healing. Tetapi sebelum itu, jauh sebelum itu saya sudah mempelajari tentang bagaimana menggunakan singing bowl itu sebetulnya sudah sangat lama, sudah dari sekitar 10 tahun yang lalu saya belajar sendiri, saya praktik sendiri karena saya suka kristal. Kemudian saya juga sempat jualan juga dulu. Akhirnya saya menggunakan singing bowl itu untuk membersihkan kristal awalnya. Nah, dari situ saya mulai sering menggunakan singing bowl untuk keperluan meditasi karena saya suka sekali menggunakan suara dalam bermeditasi. Karena ketika saya bermeditasi dengan menggunakan suara, entah apakah itu suara singing bowl atau suara-suara alam, itu membuat saya menjadi jauh lebih tenang, itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan tanpa suara. Meskipun kalau kita ingin masuk ke kedalaman yang sangat mendalam, kita memang perlu hening benar-benar total. Tetapi bagi orang-orang pemula yang baru pertama kali belajar meditasi, suara itu sangat membantu sekali untuk sebagai sebuah anchor. Anchor dalam artian dengan kita mendengarkan suara apa adanya di alam, apakah itu suara burung, atau misalkan suara-suara angin, atau suara dedaunan yang jatuh dari pohon, itu adalah suara-suara alam yang sangat alamiah. Dan ketika kita bermeditasi, kita perlu menyadari setiap suara. Nah, bukannya kita menolak, tetapi hening itu bukan berarti tidak ada suara sama sekali kan. Jadi kita mengamati setiap suara yang ada di dalam alam semesta ini apa adanya. Ketika saya mempelajari tentang suara tersebut di alam, saya mendapati bahwa ternyata suara-suara yang ada di alam itu sebetulnya sudah terbentuk sedemikian harmonisnya, sehingga membuat kita lebih masuk ke dalam ketahapan keheningan. Apabila kita betul-betul kita meresapi lebih dalam suara-suara itu. Karena suara-suara yang ada di alam seperti suara air terjun, kemudian suara hujan, tanpa kita sadari, itu gelombang frekuensinya adalah merupakan gelombang yang membuat kita masuk ke dalam tahapan keheningan. Yang dikatakan kalau di dalam sound healing itu dinamakan suara-suara alam ya. Nah, jadi suara alam itu sangat dekat dengan gelombang yang namanya 432 Hz. Nah,
Gelombang ini adalah gelombang alamiah yang ternyata ketika kita mendengarkan suara-suara alam, gelombang otak kita tuh akan dimudahkan untuk masuk ke dalam tahapan ada yang namanya gelombang untuk penyembuhan. Dan gelombang inilah yang sangat dekat dengan gelombang alam. Ketika kita berada di dalam gelombang tersebut, maka segala pikiran kita, perasaan, dan juga sel-sel di dalam tubuh kita ini akan bervibrasi. Karena setiap hal di dalam dunia ini sebetulnya memiliki vibrasi, termasuk juga diri kita, tubuh kita, pikiran kita, perasaan. Semua itu masing-masing itu memancarkan vibrasinya masing-masing. Nah, banyak dari kita yang tidak memahami bahwa ternyata dengan kita memahami yang namanya suara di dalam batin, itu sebetulnya kita sudah memancarkan suara ke dalam dunia kita, ke dalam sekeliling kita. Karena itulah kenapa kalau kita berpikir yang negatif, otomatis pasti orang-orang di sekitarnya akan merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena Anda sudah memancarkan suara di dalam batin Anda yang mengatakan bahwa saya tidak bahagia, saya tidak suka, saya benci. Itu adalah gelombang-gelombang di mana kita menghantarkan suara ke dalam vibrasi tersebut. Di mana setiap hal tadi itu memiliki vibrasi, termasuk pikiran dan juga perasaan kita. Nah, karena itulah saya di sini lebih mempelajari lagi ke dalam. Sebetulnya suara-suara yang seperti apa sih yang kiranya bisa menyembuhkan kita dengan sangat cepat meskipun kita memiliki berbagai pikiran-pikiran yang bisa dikatakan pikiran liar, pikiran-pikiran yang tidak selaras dengan alam. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa bermeditasi dan kita bisa masuk ke dalam tahapan keheningan itu dengan sangat cepat? Ada caranya. Caranya salah satunya adalah dengan kita memutar atau memainkan singing bowl. Ini adalah singing bowl, teman-teman bisa lihat. Mungkin beberapa teman-teman sudah tahu benda seperti ini, dan ketika dibunyikan, dia akan mengantarkan sebuah suara. Ya, ini adalah benda mati. Apakah benda mati juga memiliki vibrasi? Ya, jawabannya bisa ketika mereka beresonansi dengan benda lainnya, yaitu ketika dipukul. Dan ketika dipukul, dia akan mengantarkan frekuensi di mana sesuai dengan gelombang yang dimiliki oleh si ball ini. Dan gelombang inilah yang akan membawa kita masuk ke dalam tahapan keheningan dengan sangat cepat. Banyak sekali kasus-kasus di mana saya menangani beberapa klien yang tadinya mungkin penuh dengan emosi-emosi negatif, dan saya cukup membunyikan ini beberapa kali di tubuhnya. Ada yang sudah langsung menangis terseduh-seduh. Ini ada kejadian nyata, bahwa ternyata frekuensi yang kita hantarkan melalui singing bowl ini langsung dapat bekerja dengan cepat ke dalam bawah sadar kita, ke dalam sel-sel dalam tubuh kita, termasuk sama endapan-endapan emosi yang tadinya tidak bisa keluar dengan lancar. Nah, inilah fungsi daripada kita melakukan sound healing, karena sound healing ini merupakan sebuah teknik meditasi. Saya katakan di sini meditasi, bukan terapi ya. Kita di sini mengatakan yang nanti kita akan lakukan adalah kita akan bermeditasi dengan menggunakan suara. Kenapa saya menyarankan suara ini untuk dipakai dalam teknik penyembuhan kita yang sangat cepat? Karena tubuh kita itu ternyata terdiri dari 80% air. Secara ilmiah dikatakan seperti itu, 70% sampai 80% air. Dan apabila Anda tahu, air itu adalah sebuah penghantar frekuensi yang paling cepat dibandingkan dengan udara. Itulah kenapa suara dapat mempengaruhi kita dengan sebegitu cepatnya. Selain daripada suara yang bisa kita hantarkan melalui singing bowl seperti ini, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Apabila teman-teman belum memiliki singing bowl, teman-teman bisa menggunakan audio seperti yang sudah dibuat oleh seseorang mengenai singing bowl seperti ini, atau bisa juga dengan cara meditasi. Kedua hal ini adalah hal yang sangat bagus sekali. Nah, apabila bagi teman-teman yang merasakan sulit untuk bermeditasi, merasa pikirannya sangat liar, sangat banyak sulit fokus, kemudian merasa bahwa dirinya itu memiliki endapan-endapan emosi yang terlalu banyak dan sulit sekali untuk dirilis,
maka teman-teman bisa sekali mencoba sound healing ini. Ini adalah sebuah teknik yang teman-teman patut sekali untuk coba. Selain dapat merilis emosi-emosi batin secara lebih cepat, singing bowl ini juga memiliki getaran energi yang luar biasa. Di mana apabila teman-teman memiliki perasaan-perasaan di mana energi saya ini sepertinya terlalu banyak dipenuhi dengan energi-energi yang cukup kotor ya, seperti itu apabila teman-teman mengunjungi sebuah tempat yang bisa dikatakan tempat-tempat yang banyak energi negatifnya, maka dengan menggunakan suara singing bowl ini, energi teman-teman itu akan sangat cepat dipulihkan dengan sangat cepat. Nah, dalam tema kali ini adalah tema yang cukup spesial untuk teman-teman Starseed. Saya menggabungkannya dengan Shambhala Reiki ya. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali mendengarkan apakah itu Shambhala Reiki, saya mungkin akan jelaskan terlebih dahulu. Shambhala Reiki ini adalah sejenis Reiki juga, tetapi kita menggunakan kekuatan dari api suci Shambhala. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar yang namanya Violet Flame. Nah, Violet Flame ini pertama kali diperkenalkan oleh Saint Germain. Beliau adalah seorang Ascended Master. Saya akan berikan gambar beliau. Ya. Teman-teman bisa melihat gambarnya? Kelihatan dengan jelas? Gambar Saint Germain? Halo? Ya, kelihatan jelas ya, Sid. Ya, oke. Ya, beliau adalah Saint Germain. Beliau ini adalah seorang Ascended Master yang asal-usulnya bisa dikatakan tidak diketahui. Beliau ini adalah orang yang bisa dikatakan cukup mistikus, dan dalam sejarah beliau ini memiliki berbagai nama dan identitas karena jadi beliau ini memiliki umur yang sangat panjang dan beliau berpindah dari zaman ke zaman. Nah, Saint Germain ini sangatlah dihormati oleh berbagai kalangan, terutama kalangan bangsawan atau raja. Beliau sudah lama sekali menjadi seorang guru dan beliau selalu berpindah-pindah tempat. Nah, beliau ini adalah seorang yang cukup misterius karena dikatakan beliau ini tidak memiliki kekayaan, tetapi beliau ini seperti sangat kaya. Jadi beliau itu tidak pernah dikatakan memiliki tabungan atau rekening bank, tetapi tidak tahu bagaimana beliau ini bisa memiliki kemampuan untuk mengubah besi menjadi emas. Beliau ini adalah seorang yang memiliki kekuatan sangat luar biasa, dan sampai sekarang beliau ini dikatakan menjadi seorang penjaga di dimensi langit di atas, di dimensi cahaya, namanya adalah City of Shambhala. Shambhala ini adalah sebuah cahaya di mana memiliki ketujuh warna. Seperti yang kita tahu, kalau di pelangi itu ada Meiji Kuhibinyo ya. Nah, beliau ini ada di lapisan ketujuh, yaitu di lapisan yang berwarna ungu atau violet. Dan lapisan ketujuh ini merupakan lapisan yang ia jaga, dan di sini dia menjaga api suci Shambhala agar tetap bekerja dengan baik, dan supaya beliau ini bisa membantu kita untuk bertransformasi. Seperti yang mungkin sudah teman-teman dengar bahwa sebelumnya Sari sudah... Jadi sebelumnya Sari sudah pernah menjelaskan tentang warna aura ya di dalam tubuh manusia ada 7, di mana setiap cakra itu kan melambangkan warna-warna tertentu. Nah, warna yang paling tinggi itu adalah warna dari cakra mahkota, yaitu adalah ungu violet. Dan ini merupakan warna spiritual yang sangat tinggi spektrum frekuensinya. Jadi setiap warna itu mereka memancarkan setiap gelombang. Dan warna ungu adalah warna yang memancarkan gelombang spiritual yang paling tertinggi. Dan ditambah lagi dengan 2 warna, api suci violet juga digambarkan dengan adanya campuran dari kedua warna ini.
warna ungu, kemudian silver, dan gold. Silver dan gold ini juga merupakan dua warna yang memiliki spektrum frekuensi yang paling tinggi di alam semesta. Jadi, nanti ketika kita melakukan teknik meditasi Shambhala, nanti saya akan pandu teman-teman untuk melakukan meditasinya sambil kita melakukan sound healing. Ini adalah gambaran daripada api suci Shambhala, yaitu api ungu, violet, yang bercampur dengan warna silver dan gold. Nah, apakah fungsi daripada api suci Shambhala ini? Yang pertama adalah transformation, karena beliau adalah seorang ascended master yang memiliki tugas utama yaitu di transformation. Beliau itu adalah mungkin penjaga daripada orang-orang yang ingin melakukan transformasi batin. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan seperti perubahan daripada kehidupan yang mungkin tadinya kurang baik, kemudian menjadi lebih positif, teman-teman bisa sekali menggunakan teknik ini, meditasi api suci Shambhala, karena ini adalah merupakan sebuah teknik yang sangat sangat luar biasa, dan juga api suci Shambhala ini penuh dengan welas asih yang sangat luar biasa. Jadi, sebelumnya saya sudah ceritakan di grup Starseed di Witness Day, sebelumnya saya sudah cerita bahwa fungsi daripada api suci Shambhala terutama adalah untuk membersihkan segala energi-energi negatif, kemudian teman-teman juga bisa menggunakannya untuk membersihkan karma kita. Jadi segala karma-karma yang kita sudah pupuk dari mungkin berapa kali kelahiran, dalam kehidupan ini bisa sekali kita bakar dengan menggunakan api suci Shambhala untuk dibersihkan, untuk dipurifikasi. Sebetulnya yang dibakar itu adalah emosi-emosi yang masih tersimpan di dalam batin kita. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah mengalami past life regression seperti itu, untuk mungkin pernah belajar hipnoterapi, bagaimana seseorang bisa memasuki kedalaman past life seperti itu? Caranya adalah dengan kita mengorek emosi-emosi apakah yang masih tersimpan di dalam bawah sadar kita. Nah, itulah yang menghalangi kita untuk kita bisa melakukan transformasi diri ya. Hal itulah yang akan memblok kita dan membawa kita untuk mengalami peristiwa berulang, berulang, dan berulang. Nah, api suci Shambhala ini adalah sebuah teknik yang sangat baik untuk membersihkan segala endapan emosi tersebut. Karena itulah dikatakan bahwa api suci Shambhala ini dapat membersihkan energi-energi negatif dan juga karma-karma. Dan termasuk apabila teman-teman memiliki perasaan bahwa dirinya itu sering sekali mengalami ada diserang-serang oleh energi negatif seperti itu, atau misalkan sering merasa diganggu oleh spirit, ini juga bisa, tetapi tujuan daripada memancarkan api suci Shambhala bukanlah untuk mengusir mereka, tetapi lebih kepada kita membantu mereka untuk menuntaskan emosi-emosi negatif yang mereka belum selesaikan. Itulah kenapa ini sangat membantu mereka. Jadi kita tidak mengusir, tapi kita membantu mereka untuk bertransformasi. Ada cerita beberapa kali saya sempat mengalami sendiri ya, jadi ketika saya melakukan meditasi ini, itu banyak sekali memang jiwa-jiwa yang terbantukan oleh pancaran daripada energi ini. Jadi teman-teman juga bisa menyalurkannya mungkin kepada mungkin teman-teman yang mungkin sudah berpulang, kemudian belum bisa melanjutkan perjalanannya. Nah, teman-teman bisa membantu mereka juga dengan memancarkan pancaran api suci Shambhala ini. Kira-kira kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, beliau Saint Germain, beliau menjaga api suci Shambhala ini di lapisan energi cahaya ya. Jadi di dalam cahaya itu mereka ada semacam tempat eterik istananya. Jadi masing-masing ascended master itu mereka menciptakan sebuah istana sendiri. Nah, ini adalah gambaran daripada istana dari Saint Germain. Beliau membuat sebuah tempat seperti ini, di mana bagi kita yang kita ingin, apabila kita ingin untuk mengunjungi tempat tersebut, kita bisa meniatkan saja. Nanti saya akan pandu teman-teman, karena kita sekarang ini melakukan meditasinya secara online, biasanya kalau kita melakukannya secara di ruangan terbuka, biasanya teman-teman akan langsung kita berkumpul bersama, dan energi daripada kumpulan teman-teman yang bermeditasi itu sangatlah baik. Nah, karena sekarang ini kita sudah dalam keadaan yang work from home seperti ini, jarak jauh, kita juga tetap bisa merasakan bagaimana kita bisa merasakan situasi di mana kita bersama-sama melakukan meditasi ini. Caranya adalah
teman-teman bisa sama-sama meniatkan diri kita untuk datang ke istananya beliau. Jadi sebelum kita memulai meditasi, kita bisa niatkan, saya ingin bersama-sama datang mengunjungi istana Saint Germain, di mana nanti kita akan berkumpul bersama-sama di sana dan melakukan meditasi ini secara bersama-sama. Ini efeknya akan sama seperti ketika teman-teman datang berkumpul bersama di sebuah ruangan dan bermeditasi bersama. Kira-kira gambarannya sudah paham ya teman-teman? Nanti niatkan saja saya ingin datang ke tempat Saint Germain berada. Kira-kira gambarannya seperti ini. Ya, ini adalah gambaran daripada kuil beliau yang dipenuhi oleh api suci Shambhala. Karena itu istananya berwarna ungu, violet, dan juga silver and gold. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Nanti ketika kita memulai, saya harap teman-teman bisa mendengarkan video daripada Zoom ini, teman-teman bisa loudspeaker, sehingga teman-teman bisa memulai meditasinya, boleh bersila, boleh tiduran, senyaman mungkin, silahkan. Saya akan berikan waktu untuk teman-teman bisa bersiap-siap. Sekarang kita mungkin sudah harus mulai ya, karena waktunya sudah lewat dari 20 menit. Teman-teman bisa mulai mengambil posisi untuk bermeditasi. Silahkan ambil posisinya, bisa bersila, bisa berbaring. Apabila teman-teman mendengarkan dengan menggunakan earphone, diharapkan agar suaranya jangan sampai terlalu besar, karena takutnya nanti akan merusak pendengaran, karena mungkin suaranya terlalu besar. Bisa diatur volumenya senyaman mungkin. Share lebih bagus pakai earphone atau tidak? Bisa dua-duanya, Sar. Nggak masalah. Oke. Dicoba senyaman mungkin. Oke, kita akan mulai meditasinya. Body First by Sheryla Prita Eliza. Namaste semuanya. Perkenalkan, saya adalah Sheryla Prita Eliza. Saya adalah seorang profesional sound healer, praktisi meditasi, dan juga Ayurveda. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi kepada teman-teman mengenai penyembuhan suara dengan menggunakan simbol. Dan yang cukup spesial adalah saya akan menambahkan energi Shambhala Reiki pada saat penyembuhan ini. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali mendengarkan Shambhala Reiki, saya akan jelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai Shambhala Reiki. Jadi, Shambhala Reiki ini adalah tergabung di dalam Reiki, penyembuhan energi yang berasal daripada pusat energi semesta. Nah, Shambhala ini merupakan api suci Shambhala. Bagi teman-teman yang mungkin pernah dengar api suci Shambhala, jadi bentuknya itu adalah api berwarna ungu dan juga silver dan gold. Jadi karena memang energinya adalah tinggi sekali, energi ini merupakan energi yang sangat spiritual, di mana energi tertinggi itu digambarkan dengan warna gold and silver. Dan energi yang berwarna ungu violet ini juga merupakan energi yang tertinggi di dalam cakra manusia. Bahwa di dalam cakra manusia ada 7 buah cakra, di mana level yang paling tinggi adalah cakra mahkota, di mana cakra mahkota ini berwarna ungu. Nah, inilah warna daripada energi spiritual yang sangat luar biasa, dan gunanya sangatlah baik sekali untuk pembersihan diri, pembersihan energi negatif, sekaligus memiliki energi cinta yang luar biasa. Jadi bagi teman-teman yang memiliki endapan-endapan emosi yang cukup dalam seperti itu, kemudian memiliki kesedihan yang cukup tinggi, dan juga apabila teman-teman di dalam hidupnya selalu merasa bahwa diganggu oleh spirit-spirit seperti itu, maka teman-teman bisa sekali menggunakan teknik api suci Shambhala ini. Nah, api suci Shambhala ini bukanlah untuk tujuan mengusir mereka ya, tetapi lebih kepada teman-teman bisa memancarkan cahaya cinta kasih yang luar biasa tinggi. Jadi,
energi api suci Shambhala ini merupakan energi pembersihan, sekaligus di dalamnya memiliki pancaran energi cinta kasih. Karena itu, bagi teman-teman yang baru pertama kali merasakan api suci Shambhala, mungkin nanti akan merasakan bahwa efeknya di tubuh itu pertama kali itu akan terasa panas. Itu adalah efek yang wajar, karena api suci Shambhala ini memang adalah sifatnya unsurnya api, karena itu dia panas. Oke, sekarang saya akan memandu teman-teman untuk berlatih meditasi dengan menggunakan suara. Kita akan mulai dulu dengan tahapan awal, yaitu relaksasi. Oke, silakan teman-teman mengambil posisi duduk, bermeditasi. Silakan duduk di matras yoga ataupun di matras meditasinya. Duduklah dengan bersila senyaman mungkin. Kita akan bersila terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian, silakan pejamkan matanya, tinggalkan dulu semua kesibukannya, dan jangan lupa matikan dulu, silentkan HP-nya. Jadi usahakan teman-teman hanyalah mendengarkan video dari Zoom ini. Jadi sebisa mungkin tidak ada gangguan-gangguan daripada telepon. Itu akan jauh semakin baik untuk teman-teman lakukan. Baik, sekarang silakan HP-nya di silent. Teman-teman juga bisa mematikan lampu di ruangannya. Nanti pada saat teman-teman mendengarkan sesi ini, teman-teman bisa menutup layar HP-nya, jadi hanya mendengarkan suaranya saja. Baik, sekarang silakan duduk dulu, bersila. Ambil posisinya yang senyaman mungkin. Kemudian pejamkan matanya. Biarkan tulang punggung Anda lurus, tetapi rileks. Tarik nafas perlahan melalui hidung, dan buang nafas perlahan melalui hidung. Biarkan aliran udara membawa Anda menjadi lebih rileks, menjadi lebih damai. Biarkan seluruh otot di dalam tubuh Anda semakin rileks. Dan sekarang, biarkan diri Anda untuk melakukan keterhubungan dengan diri Anda. Melalui hembusan nafas Anda, bawalah diri Anda untuk menyadari tubuh Anda. Sadari aliran udara yang mengalir ke dalam hidung Anda. Lepaskan seluruh ketegangan di dalam tubuh Anda dan juga di dalam pikiran Anda. Kemudian, melalui hembusan nafas Anda, bawalah diri Anda semakin terhubung ke dalam diri sejati Anda yang berada di pusat hati Anda. Biarkan diri Anda merasakan ada ruang yang begitu luas di dalam hati Anda. Rasakan ruang itu membawa Anda setingkat lebih dalam, merasakan cinta kasih yang luar biasa.
Dan kemudian, mulailah lakukan keterhubungan dengan diri sejati Anda. Anda bisa panggil namanya, apakah itu Tuhan, Buddha, Yesus, Bunda Maria, siapapun yang Anda percayai untuk membantu Anda, membimbing Anda selama sesi meditasi kita. Silahkan ungkapkan tujuan Anda selama Anda berlatih meditasi. Apakah Anda menginginkan kesembuhan? Apakah Anda menginginkan perlindungan? Apakah Anda hanya menginginkan ketenangan? Ungkapkan hal tersebut kepada diri sejati dan juga guru pembimbing Anda. Biarkan diri Anda berpasrah kepada mereka atas segala proses yang Anda jalani. Baik, sekarang secara perlahan silakan Anda tidur, ambil posisi tertidur. Silahkan Anda berbaring senyaman mungkin. Anda bisa gunakan matras yoga. Anda juga bisa gunakan tempat tidur Anda. Sebisa mungkin Anda berbaring senyaman mungkin, serileks mungkin. Apabila di saat Anda mendengarkan sesi ini Anda tertidur, tidak apa-apa, biarkan saja Anda tertidur. Maka efek daripada sound healing ini masih akan tetap bekerja kepada diri Anda meskipun Anda tertidur. Jadi tidak perlu khawatir, silahkan Anda ambil bantalnya dan juga selimut Anda. Bagi Anda yang menginginkan menggunakan penutup mata mungkin agar lebih rileks, lebih nyaman, silahkan senyaman mungkin. Usahakan agar apabila Anda memakai AC, atur ruangan agar tidak terlalu dingin, sehingga Anda bisa merasakan nyaman. Baik, kita akan memulai sesi meditasi sound healing kita, Shambhala Reiki Sound Healing. Masih sambil memejamkan mata, masih sambil menyadari aliran nafas Anda. Tariklah nafas perlahan melalui hidung dan buang nafas melalui hidung. Biarkan diri Anda merasakan relaksasi pada sekujur tubuh Anda. Biarkan diri Anda mendengarkan setiap dentuman suara yang Anda dengar. Sepasrah mungkin dan sepasif mungkin. Apabila Anda mendengarkan suara-suara lain di luar video ini atau di luar ruangan Anda cukup sadari dan Anda biarkan setiap suara akan membantu Anda untuk membantu memasuki tahap relaksasi yang lebih dalam.
sambil menyadari tubuh Anda. Sadari punggung Anda yang tengah menempel pada alas tidur Anda. Sadarilah setiap sensasi yang muncul. Apakah itu perasaan nyaman? Apakah itu aliran-aliran energi? Apapun itu, termasuk juga pikiran dan perasaan Anda. Biarlah diri Anda menyadarinya saja. Sadari semua yang muncul. Sekarang, saya akan membimbing Anda untuk memasuki tahapan relaksasi yang jauh lebih dalam. Sekarang silakan Anda hitung dari 5 sampai 1. Di setiap hitungan angka, dobelkan relaksasi Anda kepada pikiran Anda. 5. Dobelkan relaksasi Anda. 4. Dobelkan relaksasi Anda. 3. 2. 1. Rasakan kedamaian pada pikiran dan juga tubuh Anda. Semakin dalam dan semakin dalam. Setiap kali Anda mendengarkan dentuman-dentuman simbol, dentuman ini hanya akan membantu Anda untuk memasuki tahapan relaksasi yang semakin dalam. Dan biarkanlah diri Anda untuk mengakses segala hal, mengakses segala energi yang Anda perlukan dari alam semesta secukupnya. Sekarang, saya akan membimbing Anda untuk mengakses energi Shambhala Reiki, api suci Shambhala. Energi yang sangat ilahi dan penuh dengan cinta kasih. Sekarang, saya memohon kepada Tuhan, kepada alam semesta, dan juga kepada penjaga api suci Shambhala, Saint Germain, untuk menjadi saluran ilahi, menjadi saluran api suci Shambhala. Katakanlah masing-masing dalam diri Anda, saya mengizinkan diri saya untuk menjadi saluran ilahi dari api suci Shambhala
Saya adalah api suci Shambhala. Api suci Shambhala adalah saya. Saya dan api suci Shambhala adalah satu. Saya adalah api suci Shambhala, the violet flame, silver and gold. Saya menjadi satu dengan Saint Germain, menjaga api suci Shambhala. Hadirkanlah Saint Germain di dalam hati Anda. I am a being of violet flame, silver and gold. I am one with the violet flame. I am that I am. Rasakan energi dari api suci Shambhala memenuhi diri Anda. Anda dipenuhi oleh api suci Shambhala, mulai dari ujung kepala hingga ke ujung kaki Anda. Anda dipenuhi dengan api suci Shambhala berwarna ungu violet, emas dan perak. Rasakan api suci Shambhala memenuhi sekujur tubuh Anda, membersihkan segala lapisan energi, menjernihkan segala pikiran dan juga perasaan Anda. Rasakan api suci Shambhala membakar habis seluruh energi negatif di dalam diri Anda. Dan katakan sekali lagi, aku adalah satu dengan violet flame. Violet flame adalah saya. Saya adalah violet flame. I am the being of violet flame, silver and gold. I am that I am. Pasrahlah kepada energi daripada api suci Shambhala.
Bagi Anda yang tidak bisa melakukan visualisasi terhadap warna ungu dan juga emas dan perak, hanya cukup niatkan saja di dalam hati Anda. Rasakan hati Anda memanggil nama api suci Shambhala. Anda juga bisa melakukan keterhubungan dengan Saint Germain, penjaga dari api suci Shambhala. Sekarang bayangkanlah diri Anda sedang berada di tempat di mana Saint Germain berada. Saint Germain berada di lapisan ketujuh cahaya, sinar cahaya yang berada di persaudaraan agung Shambhala. Sinar ketujuh ini merupakan tempat daripada Saint Germain, asal daripada api suci Shambhala. Beliau menjaga api suci Shambhala agar tetap terhubung ke dimensi manusia dan juga dimensi-dimensi lain yang membutuhkan transformasi dan juga pembersihan secara spiritual. Silahkan Anda lakukan keterhubungan Anda dengan Saint Germain. Rasakan kehadiran beliau di hati Anda dan rasakan Saint Germain dan Anda adalah satu. Dan Saint Germain memberkati Anda dengan energi dari api suci Shambhala. Rasakan keterhubungan Anda semakin besar dan semakin dalam. Anda sekarang tengah berada di tempat tinggal Saint Germain yang penuh dengan kobaran api suci Shambhala. Tempat di mana Anda bertransformasi dan membersihkan, menjernihkan setiap lapisan-lapisan energi di dalam tubuh Anda. Membersihkan semua bibit-bibit karma, membersihkan semua simpanan karma yang selama ini menjadi penghalang di dalam kehidupan Anda. Biarkanlah api suci Shambhala membersihkan dan membakar habis semua bibit-bibit karma ini dan bertransformasi menjadi cinta. Transformasi menjadi cahaya ilahi.
dengan Saint Germain, Anda bisa melihat para guru-guru suci lainnya telah bersama-sama dengan Anda di tempat tinggal Saint Germain, berkumpul untuk memberikan Anda kekuatan blessing. Anda bisa melihat Dewi Kuan Yin, dan juga Anda bisa melihat kehadiran Yesus. Kemudian Anda bisa melihat Krishna, Babaji, para Buddha, dan siapapun yang Anda percayai bersama-sama dengan Anda, memberikan Anda kekuatan serta blessing ke dalam api suci Shambhala. Dan bayangkan api suci Shambhala terus membakar habis, membakar energi-energi negatif dan juga bibit-bibit karma. Bibit karma yang selama ini Anda bawa. Katakan sekali lagi, aku adalah api suci Shambhala. Aku adalah satu dengan api suci Shambhala. Api suci Shambhala adalah saya. Saya adalah api suci Shambhala. Saya adalah api suci Shambhala. Fire, emas dan perak. Rasakan kobaran api semakin lama semakin besar dan memenuhi seluruh ruangan di dalam tempat Anda bermeditasi. Rasakan seluruh kamar Anda dipenuhi oleh api suci Shambhala. Ruangan Anda kini sudah pelayanan emas dan perak.
Kemudian sekarang Anda juga bisa berlatih untuk menyalurkan api suci Shambhala kepada semua makhluk yang membutuhkan. Anda bisa sebarkan api suci Shambhala kepada keluarga Anda, kepada teman-teman Anda, kepada saudara Anda, ataupun kepada para korban daripada COVID-19, dan juga para pejuang kita yang tengah berjuang melawan COVID-19. Silakan Anda pancarkan api suci Shambhala dengan membayangkan wajah mereka dipenuhi oleh api suci Shambhala satu persatu. Pada saat ini, Anda tengah bersama-sama dengan Archangel Zakiel. Biarkan Archangel Zakiel membimbing Anda, mengirimkan api suci Shambhala kepada setiap orang yang Anda kirimkan.
Sekarang, Anda juga bisa mengirimkan api suci Shambhala kepada bumi kita. Anda bisa membayangkan bumi dipenuhi oleh api suci Shambhala. Api suci yang berwarna violet, emas, dan perak. Anda dan api suci Shambhala adalah satu. Dan biarkan seluruh bumi dipenuhi oleh api suci Shambhala. Rasakan
alirannya menjadi semakin deras, dan biarkan seluruh bumi dipenuhi oleh api suci Shambhala. Semoga bencana kita COVID-19 dapat segera berakhir. Semoga yang sakit dipulihkan. Dan semoga para pejuang kita yang tengah berusaha untuk menyelamatkan para korban agar selalu dipenuhi oleh cinta dan kedamaian. Semoga mereka semua dipenuhi oleh api suci Shambhala, emas dan perak. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Baik, sekarang biarkan diri Anda merasakan setiap sensasi yang mengalir di dalam diri Anda. Menyadari aliran energi. Sadari semuanya. Sambil menyadari aliran energi yang mengalir, Anda bisa merasakan aliran nafas yang masuk dan keluar melalui hidung Anda dengan lembut. Biarkanlah diri Anda berpasrah kepada setiap hasil dari hasil meditasi kita.
Sekarang perlahan biarkan diri Anda kembali dan menyadari sekeliling Anda, menyadari kesadaran Anda. Biarkan pikiran Anda perlahan kembali kepada kesadaran normal. Sekarang saya akan berhitung dari 1 sampai 5. Di setiap hitungan angka, saya ingin meminta Anda untuk perlahan menambahkan kesadaran Anda. 1, dobelkan kesadaran Anda. 2, dobelkan kembali kesadaran Anda. 3, 4, 5. Sekarang tarik nafas melalui hidung, inhale. Dan exhale melalui hidung, hembuskan. Sekarang Anda bisa merasakan tubuh Anda yang baru dipenuhi dengan energi yang positif. Semua hal-hal yang buruk telah berlalu. Sekarang Anda menjalani kehidupan Anda dari awal kembali. Anda bisa merasakan tubuh Anda dengan penuh kesegaran dan refresh. Semua hal-hal yang tadinya menghambat Anda, semuanya sudah tidak ada. Dan sekarang Anda bisa memulai kembali, menata kembali kehidupan Anda. Dan biarkan semua hal yang telah Anda lalui menjadi sebuah pelajaran bagi hidup Anda. Sekarang Anda bisa mulai menggerakkan kecil tubuh Anda. Anda bisa mulai menggerakkan kecil jari kaki Anda. Gerakan kaki Anda secara perlahan. Kemudian Anda juga bisa menggerakkan kecil tangan Anda, jari-jari tangan Anda. Anda bisa gerakkan tubuh Anda ke kiri dan ke kanan secara perlahan. Dan apabila Anda sudah siap, Anda bisa perlahan membuka mata Anda dan kembali. Semoga apa yang saya sharingkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk Anda. Dan semoga meskipun sesi sound healing kita telah selesai, semoga energi ini dapat membawa Anda menjadi lebih semangat, menjadi lebih positif. Dan silahkan Anda bisa pergunakan energi ini, dan silahkan Anda bisa menggunakan terus teknik ini, Anda bisa latih terus setiap hari. Meskipun tanpa bantuan saya, Anda sudah mengerti tekniknya, Anda bisa melakukannya secara setiap hari, terus-menerus, semakin sering semakin baik untuk Anda. Baik, teman-teman, silakan duduk kembali dengan posisi duduk, bermeditasi, silakan. Silakan Anda tempelkan kedua tangan Anda di dada dan say namaste to yourself, dan juga berterima kasih kepada semua guru-guru suci, kepada semua pembimbing suci, kepada Saint Germain, dan juga kepada para pembimbing-pembimbing lainnya yang tidak dapat Anda sebutkan satu persatu. Sebutkan terima kasih kepada mereka atas bantuannya.
Dan juga berterima kasih kepada semua teman-teman yang telah hadir di sini. Saya Sherila, saya undur diri di dalam sesi video ini. Semoga teman-teman semuanya dapat merasakan manfaatnya dengan baik. Baik, terima kasih semuanya. Namaste. Halo semuanya, namaste. Namaste, Sherila. Gimana? Halo, Saring aku kedengeran suaranya? Namaste, Sherila. Thank you, thank you. Ya. Kasih. Halo. Halo. Kedengeran nggak suaranya, Share? Halo. 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 Iya, Sherila, kedengeran nggak suara kita? Halo. Iya, Sherila. Dengar nggak suara kita? Mungkin dimatiin dulu share-nya. Udah dimatiin belum share-nya? Di-off-in. Sherila, dengar suara kita? Tes. Ya, dengar suara kita, Sherila? Ya, Sherila, dengar suara kita? Halo, Sherila. Halo. Tes, tes. Iya, dengar, Share. Ada suara nggak? Dengar, ada. Ada. Sherila, dengar suara saya nggak?
Tes, tes. Sheila dengar suara kita nggak? Aku nggak kedenger suara yang lain. Coba di-unmute dulu mungkin semuanya. Tes. Tes, kedengeran? Tes. Kedengeran? Halo? Kedengeran? Saya dengar Pak Heri, iya. Tes semua bisa dengar? Ya, aku bisa dengar Kokoh. Syahrila dengar kita nggak? Tes, tes. Mungkin Tes. Sherilanya pakai itu kali earphone deh. Soalnya mungkin takutnya microphone output mic-nya Iya, agak benar. keganggu. Yang satu arah punya. Tes, tes. Syahrila dengar suara saya? Saya dengar suara Sherry. Iya, Syahrila doang yang nggak dengar kayaknya. Kayaknya port audionya deh itu. Coba-coba di chat Syarilanya. Oh, Syahrila coba dia live dulu kayaknya. Dia coba live dulu.
Sheryl. Halo. Iya, halo. Kedengeran suaraku? Kedengeran, sip, Oke. jelas. Oke, gimana teman-teman? Sesi sharingnya bisa dimulai, mungkin bisa cerita yang dirasakan, atau mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya juga boleh, silakan. Iya, boleh. Mungkin digilir aja kali ya. Dari atas atau dari bawah, Sherila pilih siapa yang mau sharing. Oh, yang mau aja nggak apa-apa, nggak usah ditunjuk lah. Mau aja ya, oke deh. Ya, heeh. Ya, Kalau pengalaman aku nih ya, oke heeh. deh dari aku. Tadi ada sensasi waktu dibunyiin singing bowl itu kayak sensasi getar badannya. Terus kalau bunyi singing bowl yang gede tuh, yang bunyinya ngebas gitu, itu yang getar di bagian kaki. Kalau yang makin kecil singing bowl-nya itu berasa di kepala itu nging gitu. Enak banget sih. Cuma sayang audionya emang agak kurang sih teman-teman ya. Pada bilang agak putus-putus, memang mungkin kekurangan di Zoom kali ya. Iya. Kalau aslinya sih aku udah tes ya, memang kalau tadi kan aku sempat cek juga ada suara-suara yang kelihatannya kayak sember gitu ya. Kayaknya sih mungkin dari Zoom-nya sih, soalnya aslinya nggak seperti itu. Mungkin ya, mungkin memang karena kekurangan di audio di Zoom ya, mungkin barangkali. Heeh, heeh. Mungkin nanti kalau saya kasih rekamannya mungkin lebih bagus kali ya. Nanti kan saya Iya, share iya, rekam boleh. gimana. Nanti aku share ke Sari aja ke Google Drive ya. Sarila mungkin ntar kasih rekaman ke aku boleh. Ya, Nanti teman-teman boleh, boleh. Ya, jadi terus. kalau yang tadi Sari bilang itu betul. Kalau yang ukuran yang paling besar itu biasanya untuk cakra dasar ya. Jadi semakin besar itu cakranya semakin bawah. Dan memang kalau semakin kecil ukurannya dia semakin ke atas, cakra atas. Jadi kalau tadi Sari bilang yang besar itu sampai ke kaki ya betul, itu betul, memang betul seperti itu. Tadi soalnya aku tidur, jadinya berasa di kaki. Oke. Apa ini tadi ada yang caranin pakai global meeting. Itu aku baru dengar itu ada GoToMeeting itu baru dengar. Oke, mungkin teman-teman yang lain mungkin ada yang mau sharing nggak? Apa yang Iya. dirasain di Silakan buat teman-teman kalau yang pengen sharing atau pengen bertanya boleh ya. Ini waktunya teman-teman. Ya, selamat sore. Saya mau malam dulu ya. Saya Sore Pak Yun. ya Sherila. Ya, audionya kan tadi kurang baik ya saya terimanya. Padahal jadi saya juga konsennya agak ke distrik gitu loh. Padahal saya udah bisa bayangin yang macam istana tadi itu. Tapi ya ke distrik, audionya putus. Iya. Jadi kadang-kadang saya suara sambalan itu akhirnya ya kayaknya pasti kalau ada lagi ikut lagi deh. Iya. Nanti untuk videonya ntar akan aku share ke Google Drive-nya Sari. Nanti buat teman-teman yang kepengen ulang lagi, mungkin bisa tanpa ada gangguan, mungkin lebih baik. Karena kalau mungkin dari internetnya juga tuh pengaruh juga. Jadi fokus sih Pak. Mungkin kendalanya di situ. Ada baiknya dalam posisi tidur ya kiranya. Kalau biasanya sound healing aku saranin dalam keadaan tertidur. Karena semakin kita rileks, efek penyembuhannya itu akan semakin cepat. Karena kalau di sound healing, kita butuh masuk sampai ke tahapan hingga delta, agar tubuh kita bisa merilis hormon-hormon tertentu seperti hormon serotonin, dopamin, penyembuhan. Dimana kita bisa merilis hormon tersebut hanya pada saat tubuh kita merasakan relaksasi yang sangat dalam. Oke. Terima kasih. Saya tunggu aja deh. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi mungkin yang mau sharing. Sherila? Iya. Oke, iya masih ada di tempat. Oke, silakan teman-teman lain yang mau sharing.
Jovita, ini di chat ya, aku bacain ya, share. Dia bilang, tadi aku sama kayak Sari, rasanya sama banget, cuman aku ada satu rasa lagi, aku berasa ada getaran di dada, dan juga rasanya ada di gelombang air, itu kenapa ya? Oke. Ya, kalau di dada itu memang kan mostly kita kan sehari-hari itu banyak menggunakan perasaan kita dalam kehidupannya. Jadi bisa mungkin ketika kita mendengarkan sound healing itu, suara itu membenahi apa yang kita endap di dalam batin kita. Karena kalau misalkan biasanya kita tidak merilis perasaan-perasaan kita, biasanya itu akan cenderung tersimpannya di cakra jantung. Nah, ketika kita mendengarkan sound healing ini kan kita membalancing semua cakra-cakra ya. Jadi cakra-cakra ini akan dibalancing terutama yang tadinya tidak selaras menjadi langsung selaras. Dan biasanya yang tidak selaras itu akan pertama kali muncul terasa. Jadi memang efeknya itu memang efek detoksifikasi. Nah, kalau gelombang air itu lebih kepada mengacu kepada gelombang theta. Karena kalau di dalam gelombang theta itu kan gelombangnya amat sangat tenang ya. Itu adalah gambaran kita sudah memasuki gelombang theta. Thank you, Sherila, buat jawabanmu. Tapi sampai sekarang masih berasa ngantuknya sih. Iya, betul. Memang sebetulnya efek dari setiap orang itu berbeda-beda sih, Sar. Jadi ada yang sebetulnya secara umum, sound healing ini sangat membantu sekali untuk kasus orang yang insomnia, susah tidur. Tetapi bagi beberapa orang, itu malah sebaliknya. Ada yang segar banget abis mendengarkan sound healing, rasanya tuh bener-bener segar. Bahkan tadi ada yang chat aku di WA, ada yang bilang aku keluar dulu, soalnya aku ketiduran sampai ngorok katanya. Iya, itu memang sakit kepalanya, dia bilang sakit kepalanya sembuh dan ketiduran ngorok katanya. Iya, sebetulnya sih kalau tidur itu nggak masalah ya, Sar. Jadi karena memang tadi sudah sempat aku jelasin juga, kalau memang efek daripada sound healing itu nanti pasti akan tertidur, karena kita memasuki gelombang theta hingga delta. Itu sangat mungkin teman-teman berasa hilang terus tidur, itu mungkin banget. Itu sebetulnya ya bukan salah teman-teman, memang itu adalah cara kerja daripada sound healing, memang dia untuk membawa kita kepada tahapan relaksasi yang sangat dalam. Oke, ini juga ada dari Ibu Yeni juga sama. Tadi terus terang saya sampai ketiduran katanya. Suara sambalannya membuat saya berasa damai. Ya. Iya, jadi dia tanggapannya Ya, seperti begitu. itu. Terus dari Pak Yonas, dia bilang saya tadi merasa ada getaran di dada, seperti debar yang tidak biasanya. Ada getarannya di dada ya, Sian? Banyaknya di dada mereka. Getaran di dada ya, karena mungkin pada saat menyalurkan ini ya mungkin kepada bumi dan juga kepada korban-korban COVID-19. Nah itu kan kita menggunakan cakra hati kita. Jadi pada saat itu kita benar-benar kita fully, kita give love, dan disitulah cakra jantung kita akan banyak bekerja. Karena memang cakra jantung adalah cakra yang berfungsi untuk menyebarkan cinta kasih. Begitu. Nah, tadi kan kita di frekuensi cinta kasih kali ya, jadi lebih kena cakra hati. Ya. Oke, tadi Pak Susanto, dia bilang tadi dengar tidak bisa posisi tidur sih karena pakai notebook katanya. Hanya ngantuk saja, efeknya relax. Thanks ya, Syarila, kata Pak Tanto. Oh iya, Pak Santo. Gak apa-apa. Oke, ini dari Diana. Awalnya sih rasanya nggak tenang gitu, seperti di bagian dada. Sama juga ya, siar kayak dada gitu. Lalu di bagian tengah mulai relax, mulai berasa di kaki kiri dan kepala. Saya mau tanya pas selama sesi kita tetap fokus ke nafas atau ke bunyi-bunyinya atau ke visualisasi. Jadi dia mau tanya, lebih fokusnya kemana? Kita fokusnya pertama tuh pasti kita dengarkan suara. Kemudian ketika sambil mendengarkan suara, kita sambil melakukan visualisasi. Itu kita lakukan secara berbarengan. Jadi kalau tadi ada fokusnya mungkin setelah kita mendengarkan ada suara nafas, kemudian ada suara-suara yang lain mungkin, kemudian suara singing bowl, suara dari audio, itu kita akan melakukan yang namanya open awareness. Jadi kalau teman-teman pernah mendengarkan open awareness, ketika kita mungkin seperti kita berada di alam, tentunya akan ada banyak sekali suara-suara ya, akan
Misalkan ada suara orang lewat, kemudian ada suara kendaraan, kemudian ada suara burung-burung, kemudian nanti ada suara-suara yang lain yang mungkin kita tidak tahu. Nah, itu kita akan cerap semuanya tanpa kita pilih-pilih. Nah, tapi di saat Shambhala Reiki, pada saat kita menyalurkan energi kita berfokus kepada teknik kita sambil kita mendengarkan suara singing bowl. Oke. Thank you buat jawabannya. Jadi visualisasi dan dengarkan suara simbol itu secara bersamaan ya. Jadi kita fokusnya tidak hanya satu, tapi open awareness, yaitu kita membuka perhatian kita pada semuanya yang muncul. Seperti tadi Syarila bilang di sebelum meditasi ya. Seperti itu Ibu Diana. Lalu dengan Ibu Yeni, dia bilang, oh sampai lupa, tadi kenapa ada kedutan di daerah kaki sebelah kanan, dan habis sound itu selesai, kaki dan tangan berasa dingin, padahal nggak nyalain AC. Iya, sama kayak saya. Saya juga di tengah-tengah itu kayak menggigil. Saya nyala AC sih, tapi biasanya nggak. Terus saya matiin ini. Sama, saya juga ada efek dingin. Kenapa ya? Iya. Kalau energi dingin itu pertanda energi yin kita sedang bangkit ya, karena memang kalau kita meditasi, otomatis kita mengaktifkan energi yin ini, di mana energi yin ini berfungsi untuk menenangkan batin, kemudian untuk menjernihkan perasaan-perasaan. Itu memang biasanya muncul pada saat kita meditasi. Tapi biasanya kalau meditasi duduk, itu malah badannya panas. Malah kalau kita lagi meditasi bareng tuh ya, itu teman-teman pada bilangnya keringatan gitu. Kalau dingin baru kali ini sih, mungkin nggak tahu sih kenapa. Kalau sebetulnya sih, kalau yang namanya Shambhala sih biasanya orang rasanya biasanya efeknya panas ya. Nah, kalau misalkan efeknya dingin, berarti itu memang tadinya tuh ada ketidakseimbangan di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita tuh kan ada yin dan yang. Nah, biasanya karena tadinya mungkin energi yin itu mungkin jarang mengalir dengan lancar, sehingga ketika itu lancar, akhirnya dia mengalir sehingga akhirnya terasa dingin di dalam badan kita. Bisa jadi. Oke. Ya, bisa jadi sih, bener. Thank you, Syarila. Sama. Iya nih, Ibu Yeni bilang sampai menggigil. Iya, sama ya. Ada lagi nggak yang mau tanya? Silakan. Terus kalau saya sih, tadi kan saya karena tidur, terus taruh handphonenya di samping telinga gitu kan. Jadi kayak sakit kepala gitu, mungkin radiasi kali ya. Bagi beberapa orang memang, khususnya bagi orang-orang suka meditasi, memang radiasi handphone, kemudian radiasi komputer, itu akan sangat benar-benar terasa ketika kita bermeditasi. Tapi habis itu aku pakai headset. Habis pakai headset, enggak lagi. Aku jauhin handphonenya. Oke, itu bisa juga sih. Iya. Ya, apalagi ya. Pokoknya sih enak sih. Benar-benar getaran, jadi kayak seluruh badan tuh bergetar gitu, share di titik tertentu. Kalau yang singing bowl yang gede tuh kakinya yang bergetar gitu. Jadi cuma kaki yang bergetar. Kalau yang kecil, kepalanya bergetar gitu. Enak sih. Jadi kayak getaran itu. Ada yang mau sharing tentang teknik Shambhala Reiki, mungkin barangkali ada yang mengalami kesulitan nggak ketika membayangkan warna, mungkin sulit, atau mungkin tidak memiliki keterhubungan terhadap Saint Germain, mungkin ada yang mau cerita tentang Shambhalanya sendiri? Iya, ini ada yang mau tanya, tapi dia masih tentang sensasi sih, nggak apa-apa ya, Metasari. Nggak apa-apa. Saya merasa seluruh badan terasa bulu-bulu berdiri, dan ada sesuatu yang mengalir dari dada sampai kaki. Iya. Memang itu adalah efek daripada meditasi sound healing itu memang berbeda-beda pada setiap orang. Di mana yang tadi seperti sudah saya jelaskan, kalau misalkan kita memiliki blok di sebuah bagian tubuh tertentu, maka energi ini akan membuka, ibaratnya kayak tadinya keran kita tertutup, kemudian dibuka sehingga akhirnya mengalir dengan lancar di dalam tubuh kita.
Maka itu tiba-tiba bisa ada perasaan seperti ini, seperti itu, bisa berbeda-beda setiap orang. Oke. Oh iya, terus masalah Saint Germain, saya mau tanya. Kita untuk menghasilkan violet flame, itu apakah harus terhubung dengan Saint Germain atau bebas sesuai higher self kita atau gimana, Share? Kalau secara teknik yang diberikan, memang kita fokusnya pertama itu ke Saint Germain, karena memang beliau itulah penjaga daripada api suci Shambhala. Tetapi bagi beberapa orang, bisa langsung fokus ke api suci Shambhalanya langsung, jadi tanpa perlu ke Saint Germain juga bisa. Kalau menurut saya pribadi, pengalaman saya adalah ketika saya mengaktifkan Saint Germain, saya menginvokasi atau memanggil api suci Shambhala, Saint Germain dengan api suci Shambhala itu seperti bersatu ya. Jadi mereka memang meskipun tanpa kita panggil, karena kita memanggil api suci Shambhala, kita juga otomatis kita memanggil atau mengkoneksikan diri kita kepada beliau juga. Akan lebih baik kalau kita bisa langsung kita fokus ke Saint Germain sekaligus sama violet flame-nya. Kalau misalkan, kalau tadi kayak Sari bilang, kepingin ada, misalkan ada bimbingan batin, misalkan saya pingin fokusnya ke misalkan Bunda Maria atau Yesus, boleh juga dicoba. Tetapi si penjaga Saint Germain ini adalah selalu yang akan membuka akses daripada si violet flame ini. Oke. Tapi kadang-kadang kalau nggak terhubung dengan higher self juga, kita panggil violet flame juga hadir sendiri sih, Share. Bisa Ya, juga betul. gitu. Iya, Yang betul. cuma visualisasi violet flame aja gitu. Betul. Oke. Ada teman-teman yang mau sharing lagi tentang lebih ke Shambhalanya, Shambhala Reiki-nya. Tadi gimana teman-teman? Mungkin merasakan sesuatu nggak waktu ada violet flame-nya? Jangan-jangan pada tidur semua. Pada sambil naik-naik. Berarti tadi saya lihat pakai 7 simbol ya. Sorry? Saya aja deh yang nanya deh, kalau pada nggak mau nanya. Oke. Silakan Pak. Ya, awalnya saya udah enak masuk, Sari lagi cerita, saya udah enak. Cuma karena audio yang nggak bagus, kresek-kresek, saya udah bisa membayangkan saya ke istana itu, tapi ke distrik lagi tadi audionya saya jadi putus gitu loh, nggak connect lagi. Akhirnya saya cuman ya udah saya relaksasi aja sampai ya tadi yang jantung dadanya agak sedikit getarannya lebih besar dari normal. Apa itu juga bagian dari healing? Misalkan gitu, mungkin saya yang namanya ada umur kan di daerah jantung adanya satu masalah apa enggak gitu. Itu aja sih mau tanya. Terima kasih. Ya, Terima kasih Pak. ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau menurut aku sih memang ada satu hal yang misalkan setiap orang itu memang memiliki sebuah kelebihan tertentu ya. Mungkin Pak Yoven memang cinta kasihnya mungkin cukup besar sehingga ketika kita berfokus pada menyebarkan cinta kasih kepada semesta, kepada teman-teman, karena memang jiwanya Pak Yoven ini adalah jiwa yang sangat berwelas asih, biasanya memang memiliki cakra jantung yang cukup baik. Dan biasanya kalau misalkan memang memiliki cakra jantung yang cukup baik, ketika kita melakukan meditasi seperti cinta kasih, otomatis cakra jantung ini akan langsung aktif dengan sangat besar ya, karena memang kemampuan beliau adalah untuk melakukan pancaran cinta kasih yang sangat baik.
Begitu. Iya, terima kasih Pak Yonas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi Pak Yonas ini punya cakra hati yang cukup bagus ya. Dia orangnya ulas asli sedikit. Oke, makasih. Terima kasih Pak Yonas. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya. Tadi ada yang baru masuk nih. Kayaknya mungkin nggak tahu ya kalau jam 7 malam ya. Jam 5 sore ya, datangnya jam 7. Ada 2 tadi yang baru masuk. Nanti kalau telat, nanti saya akan tetap rekam ini dan nanti saya bagikan ke semua peserta. Nanti saya bagikan. Oke, apa teman-teman masih ada yang mau ditanyakan atau di-sharingkan dari meditasi Shambhala Reiki tadi? Oh, mungkin saya mau tanya Sherila. Ya, Kalau silakan Sari. tadi kan pakai 7 singing bowl kan berasanya di masing-masingnya beda-beda kan. Yang gede di kaki, yang kecil di kepala. Terus kalau kita cuman punya 1 singing bowl misalnya, itu efeknya akan kemana ya, Share? Misalnya gitu. Oke. Kalau setiap singing bowl itu kan setiap ukuran itu akan dia memiliki note ya. Jadi memang secara umum dia akan banyak berfokus kepada cakra yang berhubungan dengan singing bowl tersebut. Tetapi apabila kita kepingin untuk cakra-cakra yang lain, sebetulnya bisa. Kita bisa manfaatkan dengan cara kita memfokuskan niat kita ingin menyeimbangkan misalkan cakra yang lain. Kita bisa meniatkan saja. Itu nanti efeknya akan sama, sebetulnya sama akan terasa. Oke, paham. Oke, pada teman-teman ada yang mau tanya lagi? Karena kita sudah mau jam 7, udah mau 2 jam ya, Share? Iya. Iya. Silakan, kalau teman-teman masih ada yang mau ditanyakan atau sharing. Ya deh, saya nanya deh. Silakan, Pak Tanto. Ya, silakan Pak Santo. Hubungannya tadi meditasi Shambhala sama sound healingnya di mananya ya? Itunya saling sinerginya gitu, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Santo. Sama-sama. Ya, jadi sebetulnya kalau dikatakan sinergi, memang sound healing ini tuh kan sebetulnya sangat luas ya. Jadi dalam sound healing itu kita tidak hanya menggunakan suara kita juga, tetapi kita menggunakan baik itu pikiran dan juga perasaan. Dan saya tadi menggabungkan teknik Shambhala karena memang saya kepingin membuat sebuah tema di mana kita ingin memancarkan api suci Shambhala ini. Dan hubungannya adalah kita memancarkan vibrasi daripada si api suci Shambhala ini. Dan vibrasi, segala sesuatu yang bervibrasi adalah menghasilkan sebuah suara juga, meskipun kita tidak bisa mendengar suara daripada api suci Shambhala, tetapi suara dari api suci Shambhala ini dan suara singing bowl itu mereka berbaur menjadi satu. Dan itu termasuk juga dengan niat kita ketika kita membayangkan visualisasi daripada api suci Shambhala, dan juga ketika kita memancarkan cinta kasih, itu semuanya otomatis sudah berbaur menjadi satu dengan si sound healing ini. Karena itulah kenapa bisa kalau sound healing biasa tanpa Shambhala Reiki, hasilnya sama nggak? Berbeda. Energinya, efeknya akan berbeda. Orang yang memainkan tanpa ada rasa tertentu, dan orang yang memainkan dengan api suci Shambhala, otomatis efeknya akan berbeda. Pertama itu dari niatnya, kemudian dari energinya. Memang kalau api suci Shambhala ini bagi orang yang bisa melihat secara clairvoyance, memang betul-betul terlihat ada bentukannya seperti api, seperti itu. Gitu, Pak. Terima kasih, Sharila udah jelasin. Semoga Pak Santo Terima paham. kasih. Ya. Pak Mesti lawan mood dulu. Makasih penjelasannya. Ya. Jadi lebih efeknya lebih oke ya berarti ya. Iya, betul. Terima kasih. Thank you. Ini kayaknya Sharila baru kali ini sih soundbath-nya ini dengan Shambhala Reiki ya. Biasanya hanya polosan soundbath aja dengan singing bowl gitu ya, Share.
Itu Jadi memang gimana share bisa di mix kayak gitu? Ini bednya pakai sampo. Ya, sebetulnya ini memang gara-garanya itu karena saya kan suka terapi klien jarak jauh ya. Jadi pada saat PSBB ini tuh saya sering bikin audio untuk klien, dan ini saya sempat cerita jadi pengalaman saya. Jadi ketika kita bertemu secara langsung, terapi secara langsung, kita kan tahu secara lebih jelas kira-kira permasalahan si klien itu, permasalahannya apa sih, kemudian apa sih yang bisa kita lakukan. Tetapi berhubung karena kita melakukan secara jarak jauh, kemudian diskusinya juga sangat terbatas, kemudian akhirnya saya membuat sebuah teknik di mana gimana caranya saya bisa membuat klien ini merasakan efek penyembuhan yang cukup berarti, karena kalau jarak jauh dibandingkan dengan jarak dekat kan pasti berbeda. Itulah awalnya saya membuat penggabungan segala teknik ini. Bahkan saya tidak hanya menggabungkan Shambhala saja. Biasanya kalau saya terapi klien jarak jauh, saya bikin audio, saya biasanya akan channeling dulu ke higher self-nya klien saya. Kemudian saya membiarkan diri saya itu hanya menjadi saluran. Apapun yang dia butuhkan, itu biarkanlah saya ditunjukkan kira-kira dia butuhnya apa. Ada yang butuhnya Shambhala Reiki, kemudian ada yang butuhnya yang lain-lain gitu ya. Itu biasanya ketika saya bermain singing bowl, itu saya sambil menyalurkan energi tersebut kepada si klien ketika saya membuat video itu. Itulah awal daripada saya mempunyai ide untuk menggabungkan sound healing dengan Shambhala Reiki, kemudian sound healing dengan yang lain-lain. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Sherila. Ini ada lagi teman yang baru datang, mungkin nggak tahu ya kalau acaranya jam 5 sore sebenarnya. Ya, nanti yang terlambat saya kasih rekaman videonya, mungkin lebih baik, nggak apa-apa. Ada lagi teman-teman yang mau tanya sebelum mungkin kita tutup acara ini ya, share ya. Ya. Ditunggu deh, kalau masih ada yang mau tanya, silakan. Mungkin bagi yang berminat, kalau misalkan merasa video ini kurang cukup, misalkan punya permasalahan pribadi, mungkin memiliki keluhan kendala di kesehatan tertentu, atau memiliki masalah-masalah lainnya secara khusus, teman-teman bisa menghubungi saya. Saya bisa, seperti tadi, saya buatkan sebuah audio khusus untuk teman-teman, dan audio ini sangatlah personal, jadi tidak akan saya bagikan ke orang lain, karena ini hanyalah untuk keperluan daripada klien seorang. Jadi ketika saya membuat tadi itu, saya sudah cerita, sebelum saya membuat itu, saya akan membuat keterhubungan dulu dengan klien, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan. Sehingga kebutuhan yang satu dengan yang lain mungkin akan berbeda. Dalam artian, mungkin kalau Sari mungkin butuhnya ini, nanti kalau yang lain mungkin butuhnya lain lagi. Nah, kurang lebih yang saya berikan itu adalah sesuai dengan kira-kira kebutuhan masing-masing orang personal. Silakan nanti bagi yang memerlukan, silakan kontak saya. Mungkin memiliki keluhan tertentu boleh diskus sama saya open untuk semuanya. Iya, thank you Sherila buat kesempatannya supaya kita bisa diterapi sama Sherila. Makasih juga buat teman-teman yang udah bergabung di acara Starseed Community, di acara awareness sharing kita di penghujung bulan Mei. Terima kasih udah berpartisipasi, ikut bertanya jawab, sharing, dan mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Juga buat teman-teman yang baru datang, mungkin baru tahu kalau acaranya jam 5 sore ya. Udah saya buat kayaknya di passwordnya itu. Nah, mungkin nanti kalau yang terlambat, saya akan kasih video rekamannya. Akan saya bagikan ke semuanya. Oke, teman-teman, nanti kita di hari Selasa tetap ada acara lagi nih, kayaknya dari Kak Bobby. Kita akan ada acara free donation, acaranya tentang soulmate dan twin flame. Nah, jadi teman-teman bisa ikuti acara ini di hari Selasa, nanti akan saya informasikan lebih lanjut lagi acaranya. Oke, teman-teman, terima kasih. Semoga acara hari ini dapat bermanfaat buat kita semua, dapat membantu menyembuhkan diri kita. Dan juga terima kasih buat Sherila, buat karma baiknya sudah berbagi di hari ini kepada kita semua. Semoga Sherila selalu diberkahi alam semesta ya. Sadu. Terima kasih Sari, sadu. Terima kasih buat teman-teman semuanya atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada
Terima kasih ya semuanya. Terima kasih. Makasih. Bermalam Terima minggu kasih. semua. Bye. Makasih. Terima kasih. Bye. Terima kasih.